Oke, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Apa kabar semuanya? Senang sekali boleh kembali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekitar 3,5 tahun saudara ya. Mungkin saya tidak ada di dekat Jawa Timur karena saya ada di Jakarta saudara ya. Karena puji Tuhan diberikan kesempatan untuk studi lanjut ya. Tapi puji Tuhan, Tuhan sudah tolong semuanya. Oke saudara ya, saya kira tidak perlu diperkenalkan lagi, istri saya sudah dikenal semuanya. Sekali lagi meskipun masih dalam Advent yang keempat, saya juga ingin mengucapkan selamat hari Natal dan biarlah sekali lagi kelahiran Kristus mengubahkan hidup kita. Amin. Mari kita membuka firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Matius pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Ayat-ayat yang sangat kita kenal saudara, di masa momen Raya Natal ini, karena itu saya mengajak kita membaca secara bergantian. Saya akan membacakan ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian ayat kedua, demikian seterusnya sampai ayat yang ke-12. Saya akan membacakan dari TB yang kedua, Saudara. Jadi kalau ada sedikit-sedikit perbedaan, jangan kaget, tapi saya kira tidak ada terlalu perbedaan. Injil Matius pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka kapan bintang itu tampak. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat anak itu berada. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, dupa, dan mur. Ya, demikianlah firman Tuhan untuk setiap kita. Tema kita hari ini adalah Raja yang Sejati. Saudara, secara sederhana kalau kita bicara tentang Raja yang sejati, berarti ada raja yang palsu. Ya. Dan teks kita, saudara, sebenarnya sangat jelas menunjukkan hal itu. Saya kira di sini tidak ada yang menyangkal bahwa Yesus adalah raja, kan saudara ya? Amin ya. Berarti Tuhan adalah raja yang sejati, Tuhan Yesus adalah raja yang sejati. Tetapi teks kita menunjukkan ada raja yang lain. Memang dia jadi raja, saudara. Raja Herodes, saudara. Tetapi tingkah lakunya dan apa yang dilakukan menunjukkan bahwa dia bukanlah raja yang sejati. Atau dengan lain, raja palsu. Oh, bisa jadi raja? Bisa, saudaraku. Saudara lihat di dunia kita, di sekitar kita, saudara ya, pemimpin-pemimpin dunia, ada juga yang ngaco-ngaco, saudara. Jadi raja, jadi presiden, jadi pemimpin, bisa? Bisa. Tetapi mungkin dia bukan raja yang sejati.
Karena itu saudaraku, kita bersyukur dalam momen Advent yang keempat ini, kita belajar tentang Raja yang sejati. Dan kita belajar dari Raja yang sejati itu, bagaimana seharusnya manusia bersikap. Kita belajar dari orang-orang Majus itu, bagaimana orang Majus itu memandang dan menghargai Raja itu. Meskipun saya ingin garis bawain, orang Majus gak pernah ketemu Tuhan Yesus sebelumnya. Gak ada fotonya. Saudara. Apalagi zaman itu memang gak ada foto. Saudara, ya. Modelnya kayak apa gak ada. Saudara, ya. Dia hanya mengandalkan tanda. Dia hanya mengandalkan apa yang dia lihat. Bahwa hari itu dia dan teman-temannya melihat kok ada bintang yang berbeda. Dan dengan itu dia mulai melakukan perjalanan panjang. Saudara. Karena itu mari kita belajar, saudara, dari pengalaman Raja orang Majus ini, bagaimana sikap kita terhadap Raja yang sejati. Yang pertama sederhana, saudara, kalau kita tahu dia adalah Raja yang sejati, marilah kita menyembah dia. Saudara. Menyembah sang Raja itu. Saudara. Saya kira kita sudah banyak mendengar, khususnya mungkin dari orang-orang bukan Kristen, tetapi juga ada juga kadang-kadang ada orang Kristen yang skeptis, perkataan-perkataan seperti ini. Buat apa aku sembah Tuhan? Gua tidak pernah lihat. Ya. Yang lain lagi, buat apa aku menyembah Tuhan? Bertahun-tahun aku menyembah Tuhan, bertahun-tahun aku setia, apa yang Tuhan kasih? Kata-kata itu sangat familiar dan mungkin saja di relung hati kita yang paling dalam, kita pernah mungkin tergelitik, mungkin ngomong takut, sungkan, malu, begitu ya. Tanya biar Tuhan nanti, wah dikirain apa, begitu saudara ya. Tapi mungkin kita dalam relung hati kita pernah menanyakan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, ketika kita menghadapi momen kok hidup ini tidak baik-baik saja. Tetapi mari kita melihat ketika berkata menyembah sang Raja, secara sederhana itu sifatnya adalah tulus. Yang pertama, ya slide berikutnya. Apa artinya tulus? Sederhana saudaraku, no hidden agenda. Tidak ada agenda yang tersembunyi. Saudara mungkin kalau membaca teks ini dengan jelas melihat disebutkan dua bagian orang atau dua orang boleh katakan gitu saudara. Yang disebutkan menyembah Tuhan atau ingin menyembah Tuhan. Yang pertama pasti orang Majus. Tetapi yang menarik juga teks ini juga menyebutkan bahwa Herodes pun ingin menyembah dia. Meskipun kita tahu dia tidak sungguh-sungguh menyembah dia. Artinya apa saudara? Menyembah dia atau penyembahan yang salah itu terjadi ketika ada hidden agenda. Ada agenda tersembunyi. Saudara, saya tidak bisa lupakan, saya mengikuti satu kebaktian, saya jelaskan dulu saudara ya, sebagai hamba Tuhan, sebagai khususnya dosen, kami tidak memegang jabatan di gereja. Karena itu saya merasa saya perlu sesekali saudara ya, datang mengikuti ibadah bahkan di tempat-tempat yang tidak kita kenal, yang mungkin punya tradisi yang sangat berbeda. Satu hari saudara, saya menghadiri suatu kebaktian dan tibalah momen doa persembahan. Belum persembahan saudaraku. Jadi sebelum persembahan, liturgisnya ini bawa seperti ini, amplopnya begini saudara ya. Terus kemudian dia juga mengajak jemaat, tolong tumpangin tangan amplopnya ini. Saya sudah tidak ingat secara lengkap, tapi kira-kira soal menabur dan menuai. Saya sudah menanam, kiranya Tuhan mengasih menuai, gitu saudara ya.
Saudara paham yang saya maksudkan saudara ya? Artinya tanda kutip melalui doa itu separuh nuntut Tuhan. Tuhan aku kan sudah kasih persembahan ya, Tuhan berkati dong. Pakai kalau mereka kan ada ayatnya itu ketika di berapa dapat 100 kali lipat, 1000 kali lipat. Doanya panjang saudaraku. Intinya ya kayak begitu. Mungkin kita tidak separah itu saudara. Saya belum pernah temukan dalam kebaktian di seluruh GKT model kayak apa ibadahnya, saya belum pernah temukan model seperti itu saudara. Tapi itu gambaran sederhana, saudaraku, bagaimana kadang-kadang kita punya hidden agenda. Agenda yang tersembunyi. Saudara, tadi saya katakan mungkin kita tidak separah itu. Tapi kalau mau jujur, kadang-kadang kita juga mengharapkan seperti itu, saudara. Tuhan, aku sudah susah Tuhan. Apa ya yang Tuhan kasih gitu, saudara. Tapi biarlah contoh berikut. Ini contoh anak saya, saudara. Menolong kita, saudara. Saudara, tadi saya sebutkan 3,5 tahun ini kami di Jakarta. Jadi kira-kira awal Desember lalu, karena ada beberapa pelayanan, saya pulang. Anak-anak 3 tinggal di Jakarta. Saya ingat banget, saudaraku, kita kumpulkan sebelum kita pulang, gitu, saudara. Ya kasih wejangan gitu, mau ditinggal, anak ditinggal gitu saya. Tiba-tiba anak saya yang ketiga ngomong begini, Pi, aku minggu depan magang. Loh, kita kaget. Anak itu baru anak kelas SMA kelas 1, mau naik kelas 2, tapi karena akselerasi jadi dia tinggal 1,5 tahun, saudara. Kita tidak pernah dikasih tahu, saudaraku, bahwa dia akan magang. Tapi dia kasih tahu sudah magang minggu depan di Indosiar bersama dengan 5 orang anaknya, temennya. Loh, ya apa sih? Macam-macam begitu saudara ya. Nah, singkat cerita kita tahu bahwa dia magang apalagi SMA tidak dikasih apa-apa saudara. Tidak ada gaji, tidak ada apa. Oke, selesai gitu ya. Selesai kita siapin beberapa hal. Kita sudah pulang. Kita telepon lagi saudaraku, pada hari pertama dia magang, selesai pagi, pulang sore itu saudara ya. Namanya orang tua saudara ya. Tetap mungkin ya, yo gimana kamu magang, gimana senang gini-gini gitu saudara ya. Oh senang, keperucut saudaraku, kamu dapat apa? Ada yang mau tebak jawaban anak saya? Silakan, dapat Honda. Saudara tahu, anak saya jawab apa, saudara? Aku dapat pengalaman. Wow, saudaraku yang kasih tahu Tuhan, itu bagi kami pengalaman yang mahal, saudaraku. Conversation yang mahal, bahkan mungkin dari seorang anak kecil, itulah makanya firman Tuhan kan berkata ya, belajarlah juga dari seorang anak kecil. Yang memiliki ketulusan. Saudara, marilah kita merepositioningkan diri kita selalu, saudaraku. Saya tadi katakan naluri manusia pingin dapat apa. Dan buktinya ya Tuhan sering memberkati kita dengan caranya sendiri, dengan agendanya sendiri, saudaraku. Tetapi marilah kita merepositioning diri kita di hadapan Tuhan, bahwa marilah kita dengan berani berkata, bahwa kalau aku ingin melayani Tuhan, bahwa aku ingin menyembah Tuhan, aku hanya ingin Engkau Tuhan. Tidak ada yang lain. You is more than enough. Semoga kita memiliki kerinduan yang demikian. Karena saya yakin dan percaya, saudaraku, kerinduan demikian itu adalah kerinduan yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Masih slide yang sebelumnya, saudara ya, atasnya ya. Saudara, mungkin sebagian kita berkata seperti ini. Pak, jadi orang yang tulus itu susah ya Pak? Kok saya lihat banyak orang yang tulus,
sering dibujukin orang, Pak. Karena itu saya ingin menyebutkan tulus itu beda dengan tidak berhikmat. Orang Majus orang yang tulus, saudaraku. Tetapi dia mendapatkan hikmat dari Tuhan, diperingatkan dalam mimpi, supaya tidak kembali ke Herodes. Dan dia tidak kembali, saudara. Kalau orang yang polos, dia akan kembali ke Herodes. Pak Herodes, maaf ya. Ono opo yo? Kok kemarin aku dapat mimpi yo? Gak oleh katanya, tidak boleh katanya ke Raja Herodes. Opo ya, tambah kacau skenario-nya, saudara ya. Kalau itu terjadi ya. Yang saya baru katakan itu contoh orang yang polos. Tetapi orang yang tulus, saudaraku, tahu kapan mengatakan sesuatu, kapan menahan untuk tidak melakukan, untuk tidak berkata sesuatu. Ditahan aja. Atau bahkan ya sudah, ini gak bisa dilayani, gak bisa dilawan ini raja. Ya sudah, aku pulang aja, ada jalan lain. Mari saudara, ketika kita memikirkan soal penyembahan kepada Tuhan ini, kita memikirkan apakah diri kita tulus, sepenuh hati mengikut Tuhan tanpa ada embel-embel yang lain. Bagian yang kedua soal menyembah Tuhan, itu berbicara soal kerinduan. Kerinduan. Apa sih kerinduan itu? Saya senang dengan bahasa Inggris ini, encounter with God. Berjumpa dengan Tuhan, ketemu dengan Tuhan. Tadi saya sebutkan, saudara ya, orang Majus itu tidak pernah bertemu dengan bayi Yesus. Dia tidak tahu keluarganya Yesus, dia tidak tahu Maria, dia tidak tahu Yusuf. Tetapi karena dia rindu berjumpa dengan Tuhan, dia rela berkorban. Saya tidak usah terangkan lagi, ya slide berikutnya. Dia menjalani bermil-mil mungkin, saudara ya. Ada yang mengatakan mereka itu kemungkinan dari barat antara dua, Babel atau Persia, dan memandang Palestina itu sebagai timur, jadi perjalanan yang cukup jauh, saudara. Tetapi mereka melakukan itu rela berkorban, saudaraku, karena kerinduannya kepada Tuhan. Orang yang rindu, saudaraku, ada halangan apapun dijalani, saudara. Diterabas lah istilahnya, saudara ya. Saya agak lupa, rasanya itu lagunya Tulus, ya memang orangnya tulus gitu, saudara ya. Cinta kata itu seribu apa? Dilaluin apa itu, saudara? Saudara mungkin bisa, saya pernah mendengar itu. Orang yang cinta itu bahkan 1000 pulau, 1000 samudra, 7 samudra dilewatin dan seterusnya. Halangan apapun dilewatin. Dan merayakan kebersamaan setelah ketemu, saudara. Saya ingat, saudaraku, pengalaman itu pernah kami alami, saudara. Saya dengan istri saya. Sudah tahu pada tahun 2006, saya ke Amerika, waktu itu tahun pertama itu saya pergi sendiri. Anak sama istri tinggal di Jember di rumah orang tua saya. Tahun 2007 memang kami rencanakan saya akan kembali untuk membawa istri saya. Di satu sisi akhirnya saya pulang lebih cepat karena ada masalah waktu itu, mama mertua meninggal. Tetapi menjadi lebih lama karena justru akhirnya saya tidak bisa ketemu sama istri saya harus cepat nias waktu itu, jadi salipan. Saya akhirnya hanya bisa sampai di Surabaya, istri kalau nggak salah waktu itu sudah sampai di Jakarta, salipan. Karena ditunggu tapi tentunya tidak ingin menunggu lebih lama, belum ditutup peti. Singkat cerita, saudara, itu orang kepingin gitu, saudara ya, rindu, saudara, 1 tahun tidak ketemu gitu ya. Zaman dulu nggak ada WA sampai sekarang, saudara ya. Saya ingat banget itu saya harus selalu beli kartu kadang $20 itu, saudara ya.
Telepon pertama itu pasti lancar, setelah telepon kedua kadang sebentar mati gitu ya. Jadi mengalami seperti itu saudara ya. Jadi kerinduan itu memuncak, tapi harus ditunda. Dan saya masih ingat momennya itu saudara, ketika akhirnya saya bertemu dari kejauhan itu. Oh itu istri saya. Si cantik gak? Saya macam-macam saudara ya. Dan ketika akhirnya bertemu ya tentunya sudahlah dipeluk dan seterusnya. Saudara, momen seperti itulah adalah momen yang dicari saudaraku. Momen yang dirindukan. Pertanyaannya sederhana saudara. Apakah kita pernah mengalami momen perjumpaan dengan Tuhan? Ataukah kita seringkali menjadi kecewa, kok Tuhan tidak seperti yang diharapkan? Mari kita kembali flashback. Ketika orang Majus datang, ketemu sama bayi Yesus, bintangnya itu berhenti di sebuah rumah, mungkin rumah sederhana karena sudah tidak di kandang domba. Saudara, Yesus kira-kira berumur 1 atau 2 tahun mungkin. Saudara bisa bayangkan yang pertama kali dilihat oleh orang Majus itu kira-kira apa? Perkataan apa yang muncul? Kira-kira mungkin muncul ngomong seperti ini. Loh, bener. Katanya raja. Kok bayi? Mana raja nih? Saudara pernah berpikir seperti itu? Saudara bisa bayangkan orang yang jauh-jauh datang mungkin bisa saja kecewa, tidak seperti yang diharapkan. Kalau saudara tanya pada saya pertanyaan itu, saya tidak bisa terlalu menjawab. Bisa saja itu muncul di hati orang Majus. Bisa saja Maria dan Yusuf bisa memberikan kesaksian, jangankan kamu, saya ini juga loh, Yusuf ngomong, saya ini hampir ceraikan Maria. Tetapi Tuhan menyertai, Tuhan mengatakan firman dan seterusnya. Tapi saudara, saya ingin memberikan contoh sederhana, saudaraku. Bagaimana kerinduan itu bisa mengalahkan segalanya. Saudara tahu bedanya? Bila seorang perempuan melahirkan anak pertama dengan perempuan, istri gitu saya, yang melahirkan anak yang ke-13. Ada di sini anaknya 13. Saudara tahu apa bedanya? Oke, saya peragakan saudara ya. Kalau seorang istri ibu hamil ke-13, saudara, katanya hamil pertama perutnya kecil kan gitu saudara ya, enggak kelihatan gitu. Hamil ke-13 mungkin tambah gede gitu. Jadi setiap hari dia pegangin perutnya kemana-mana, pinggangnya gitu. Sakit, tak bisa itu saudara. Di satu pagi dia keluar rumah sambil pegangin gini saudara. Ketemu tetangganya, hei bu, mau kemana? Lahiran. Loh lahiran? Naik opo? Deket ini bidan, jalan kaki saja. Anak ke-13 gitu saudara ya. Singkat kata saudaraku, ibu ini ke bidan, tidak berapa lama, saya tidak tahu saudara ya, mungkin 1 jam, mungkin. Pulang, sudah pegang bayi saudaraku. Ibu tetangganya yang ketemu itu masih di tukang sayur, karena apa saudaraku? Ibu-ibu, tidak tahu di sini gitu, enggak mungkin ya saudara ya. Beli sayurnya sama gosipnya lebih banyak gosipnya. Jadi beli sayurnya 5 menit, gosipnya 50 menit. Kira-kira begitu saudara ya. Jadi saudara, ibu yang satu sudah lahiran, ibu ini masih belum selesai beli sayur. Loh bu, sudah selesai toh? Sudah. Loh kok cepet? Ya, anak ke-13 sudah lancar semua, sudah ketahuan semua, tidak ada rahasia lagi.
Pembukaan mungkin langsung pembukaan 10 gitu saudara ya. Anak, aduh kalau dak mirip bapak mirip mamane. Kalau dak mirip engkonge, mirip emae. Yang penting bukan mirip tetangga. Gitu kan saudara ya. Saya yakin mungkin saudara, mungkin maafkan kalau saya salah, mungkin setelah sekian lama anak yang ke-13 tidak ada sensasinya lagi. Tetapi kalau anak pertama, saya baru dengar Lause William itu sudah militer. Nanti tanyain perasaan-perasaannya sama semua istrinya itu sudah ya. Dan mungkin juga jemaat, biasanya ibu-ibu yang tua, aku mau punya cucu gitu ya. Rasakan beda sudah. Perasaan kerinduan, perasaan ditungguin, perasaan macam-macam, takut mungkin, aduh nanti kenapa ya, nanti sesar atau ya macam-macam saudaraku. Perasaan bermacam-macam itu muncul. Tetapi semuanya kalau saya rangkumkan, itu karena kerinduan yang dalam untuk kita melihat sesuatu yang baru. Saya tanya, saudara, kalau anak itu lahir, saudara, maafkan, tidak mengharap. Kalau anak itu lahir bahkan, maafkan dengan cacat, saudara. Apa yang ibu itu katakan, saudara? Anakku cek ayu nih, anakku paling ganteng sedunia. Dia tak peduli, saudara. Karena dia yang mengalami itu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya mendorong kita, saudara, mengalami Tuhan dalam hidup kita. Mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam hidup ini, saudaraku. Natal setiap tahun datang, entah ini Natal ke-13 atau ke-30 atau ke-50 mungkin, saudaraku. Jangan sampai itu tidak ada sensasi lagi. Yo Natal maneh Pak, opo maneh Pak, yo wis lewat Pak. Marilah kita berdoa dan kita meminta Tuhan, lahirlah dalam hidupku. Katakan sesuatu. Katakan sesuatu. Saya cerita sedikit tambahan saja sih saudara ya. Ya sebagian dari antara saudara ya tahu ya puji Tuhan karena kasih dan kemurahan Tuhan. Saya boleh katakan secara teknikal itu sudah selesai barusan ujian disertasi dan rasanya lulus ya saudara ya. Belum kasih nilai ya saudara ya, saya lulus saudara. Sedang revisi saya gitu saudara ya. Tapi saya ingin tunjukkan sesuatu pada saudara, kira-kira 6 bulan lalu, saudaraku, masih 6 bulan yang lalu, saya pulang dari Jakarta ke Malang, saudaraku, dengan hati galau. Karena apa? Dosen iku ruwet, saudara ya, mulak-malik pendahuluan, saudara. 6 bulan lalu, pendahuluan saya tidak bergerak, saudara. Jadi ketika saya pulang ke Malang, saudara, saya ngomong sama istri, saya memutuskan, saya kepingin tahu apa kehendak Tuhan, apa iki lanjut, apa enggak, gitu saudara. Apa kehendak Tuhan untuk saya, gitu. Sehingga saya memutuskan untuk beribadah bukan di gereja GKT, tapi gereja yang sangat sealiran dengan GKT. Dan saudara tahu, saya hari itu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saudara boleh tebak, di sesi mananya? Sesi ibadah itu, sesi mana? Khotbah? No. Persembahan pujian? No. Kalau saya ngomong no, bukannya enggak loh saudara ya, tapi itu yang biasanya itu. Saudara tahu, Tuhan berbicara pada saya, pada saat pendetanya itu menyampaikan doa syafaat. Doa syafaat, mungkin momen yang paling orang tidak ketahui. Doanya gini, saudara. Doa macam-macam gitu, saudara ya. Kemudian doa begini pendetanya, saudara. Kami juga mendoakan
bagi saudara-saudara yang sedang studi, yang sedang menulis skripsi, saudara tahu itu S1, menulis tesis, saudara tahu itu S2, dan disertasi. Kaget saya. Akal rasional saya akan berkata, ya mungkin dibablasno Pak, wis kadung wis ngomong skripsi, tesis, ya sekalian disertasi. Tetapi hati saya berkata, jangan kau lihat itu. Kalau kamu lihat itu terus, kamu tidak bisa tahu kapan Tuhan berbicara pada kamu. Kita andalkan otak kita terus. Nanti dalam bagian kedua saya akan berbicara sebaliknya. Kita harus gunakan otak, tapi jangan andalkan otakmu. Di situ saudaraku saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan berkata, oh Tuhan, thank you. Kau masih peduli dengan disertasi saya. Karena itu tadi saya katakan, itu sorry Pak Jadi itu bukan benar-benar bukan basa-basi, tapi kalau saya bisa selesai itu karena Sancti Antien, kasih karunia Tuhan. Tapi saya ingin mengatakan pada saudara, Tuhan ingin saudara juga mengalami perjumpaan yang sama. Sehingga saudara hidup di dalam dunia yang sementara yang makin ruwet, yang PPN akan jadi 12% di Januari di saudaraku. Saudara tanpa memiliki kekuatan untuk menyembah Dia apapun yang terjadi dengan ketulusan dan kerinduan yang dalam bahwa Dia Allah yang tidak pernah berubah, Allah yang Immanuel. Itu yang pertama, saudara. Dan bagian yang kedua, saudaraku, kalau kita akan berbicara tentang raja yang sejati, bagaimana sikap orang Majus itu. Dia bukan sekedar menyembah Dia, tetapi meneladani sang raja. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau dalam bagian yang pertama saya tadi sebutkan kata menyembah, itu dilakukan baik oleh orang Majus maupun oleh Herodes, meskipun ternyata dia tidak sungguh-sungguh menyembah. Kata yang kedua ini, ataupun ungkapan yang kedua ini juga muncul. Kita tahu orang Majus meneliti bintang itu, sehingga dia tahu bintang ini the different star, bintang yang berbeda, gak seperti biasanya. Makanya saya ikutin. Tetapi ternyata saudaraku, sang Raja Herodes juga adalah yang meneliti. Nanya jelimet, oh sebentar ini benar ada raja ini benar. Oh iya benar dari Betlehem. Oh berapa dan seterusnya. Bahkan saudaraku kalau saudara lihat kisah berikutnya eksekusi kepada dua. Kenapa anak laki-laki, kenapa di bawah usia 2 tahun? Karena diperkirakan Mesiasnya baru berumur 2 tahun. Jadi Herodes itu seorang yang profesional. Ya berikutnya. Tetapi profesional dengan cara yang tidak surgawi. Tetapi saya ingin menekankan dulu bahwa profesionalisme itu bukan konsep duniawi. Saudara jangan berpikir, Pak gak usah susah-susah, kalau di gereja gak usah susah-susah, gak usah terlalu profesional, ini kan lembaga non-profit, gitu ya saudara ya. No. Ketika kau lakukan sesuatu, ketika kita layani engkau, layani Tuhan, ketika mempersiapkan segala sesuatu, persiapkanlah secara profesional. Karena itu saya menekankan dua karakter ataupun orang yang profesional itu adalah melakukan sesuatu dengan pikirannya, tetapi juga dengan hatinya. Itulah yang dilakukan oleh orang Majus, saudaraku. Dia lakukan segala sesuatu dengan pikirannya, tetapi dia juga lakukan dengan hatinya. Saudara, kalau kita berbicara soal profesionalisme, saudara, sebenarnya kita belajar dari siapa? Dari Tuhan. Karena Tuhan dalam melakukan segala sesuatu, Tuhan selalu melakukan yang terbaik, give the best. Bisa ditunjukkan PPT-nya? Ya. Tuhan memberikan segala sesuatu dalam hidup kita, Tuhan memberikan yang terbaik. Saya ingin mengilustrasikan bagaimana Tuhan mengirimkan Yesus Kristus itu ke dunia
seperti kalau saudara sudah lihat kisahnya Superman versi A Man of Steel, saudara. Ini saudaraku yang di depannya, saudara. Bisa ditayangkan? Nanti saudara bayangkan seperti itu Tuhan. Goodbye, my son. Goodbye my son, dengar ya saudara ya. Our hopes and dreams travel with you. He'll be an outcast. I'll kill him. How? He'll be a god to them. Kira-kira begitu saudara ya. Karena nanti saudara boleh lihat lengkapnya. Yang saya ingin tunjukkan begini saudara. Ketika sang Bapa itu mengirimkan putranya ke dunia, saudara, itu bagi dia bukan perkara yang remeh. Saudara. Itu gambarannya seperti tadi itu saudara. Saya tidak tahu, lupa namanya siapa. Sang Bapa itu ngomong, goodbye my son. Terus sebenarnya ada satu kata lagi, jadilah Tuhan di dunia. Itulah misi Kristus, seperti itulah saudara ya. Perbandingannya saudara. Saudara perhatikan tadi saudaraku, ketika dia mengirim anaknya ke dunia saudaraku, dia mengirim dengan pesawat supersonik atau apa yang paling canggih. Saudara. Dipersiapkan itu tadi saudara ya, sekilasnya sudah lihat ya, bayinya itu diselimuti bagaimana supaya paling aman. Terus dikirimkan sampai pada tujuan. Saudara ya, saya bayangkan itu kalau ada di antara kita satu ibu mungkin yang menjadi the chosen one gitu saudara ya. Wah, pesawatnya itu mendarat di depan di GKT Nasaret itu nanti dilihat gitu saudara. Terus kemudian lagi masukkan di dalam tubuh salah satu kalian yang terpilih. Tetapi semuanya itu dilakukan dengan presisi, dengan akurat, secara profesional. Tuhan memastikan itu berjalan sesuai yang Tuhan kehendaki. Apapun juga tidak ada yang bisa menghalangi, termasuk kalau iblis ingin membatalkan itu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, marilah kita memikirkan diri kita dalam konteks ini. Saudaraku. Kita memang bukan Tuhan. Kita memang selalu banyak cacat celahnya, kita bukan orang yang sempurna, saudaraku. Tetapi maukah kita, saudaraku, give the best to God. Berikan yang terbaik yang kita punya, saudaraku, untuk Tuhan. Sudah kita sering mendengar, membaca juga, emas, kemenyan, dan mur, itu melambangkan sesuatu. Emas melambangkan kerajaan, Yesus sebagai raja, kemenyan melambangkan imam, Yesus sebagai perantara, mur melambangkan Yesus nanti akan mati, dia akan dikuburkan, orang dulu dikuburkan terus di tubuhnya diselimuti oleh mur. Mari kita coba perhitungkan sedikit, refleksikan ini untuk hidup kita. Ada sebagian mungkin di antara kita, saudaraku, yang Tuhan posisikan diri kita itu seperti emas. Kita adalah mungkin pemimpin. Apakah engkau sebagai pemimpin kau give your best to God? Melayani sebagai pemimpin tidak mudah, saudara. Melayani sebagai pemimpin sering harus dengerin celatune wong, keluhan orang, tidak habis-habis. Karena itu saya sering melihat, saudara ya, pemimpin, saudara ya, dulu sebelum jadi pemimpin rambutnya hitam, saudara. Setelah jadi pemimpin putih semua, saudara. Mungkin ada beban-beban tertentu. Mungkin di sana kita sempat berpikir, wis nyerah wis Pak, mundur aja Pak. Ini mungkin momen Tuhan berkata pada saudara, give your best. Kalau memang itu yang Tuhan inginkan, saya mau melakukan dengan setia. Mungkin ada di antara saudara seperti perantara, saudaraku. Di gereja itu selalu ada sih orang aneh-aneh, saudara ya. Tapi selalu juga Tuhan kirimkan perantara
Orang yang bisa menengahi kelompok A dengan kelompok B gitu saudara. Itu juga tidak mudah saudara. Saudara ngomong sedikit sepertinya mendukung kelompok A, kelompok B ngamuk-ngamuk saudaraku. Saudara ngomong sedikit kira-kira mengarah ke kelompok B, kelompok A ngamuk-ngamuk saudaraku. Menjadi perantara itu tidak mudah saudara. Tetapi mungkin itu bagian yang Tuhan taruh di dalam hati saudara. Dan Tuhan ingin saudara lakukan. Yang lebih susah ini yang menjadi mur saudaraku. Karena dipersiapkan untuk mati. Mungkin bukan mati beneran, dipersiapkan jadi korban. Disalah-salahkan terus, saudaraku. Tidak selalu dia yang salah, dia sudah berjuang. Disalah-salahkan. Mungkin mereka adalah orang-orang di balik layar, saudaraku. Saya pernah mendengar, bukan di sini, saudara. Dekor wis sampai tidur malam, bahkan lembur di gereja. Setelah itu sebenarnya ya ini kurang begini. Waduh dia tersinggung. Kita pernah mengalami suasana-suasana seperti itu. Dalam masa-masa Natal ini saudaraku, mungkin ada orang-orang yang seperti itu. Saudara menyiapkan semuanya. Terus gak dibayar, diomelin terus. Macam-macam saudaraku. Tapi biarlah hari ini saudaraku, kita mengingat kembali bahwa Tuhan kita sudah menjalani semuanya itu. Dia menjadi pemimpin, dia menjadi perantara, dia juga menjadi korban. Tapi dia lakukan dengan baik. Kenapa saudara? Dia ingat the mission of God. Misi Bapaknya. Itulah tujuan yang tidak pernah luput, itu yang harus saya selesaikan. Semoga saya dan saudara hari ini mempersiapkan diri untuk memasuki masa raya Natal, memperingati Natal, masuk tahun baru dan seterusnya dengan tantangan yang baru. Kita dipersiapkan untuk meneladani Sang Raja kita. Kita perlu menyembah Dia dengan roh dan kebenaran. Tapi marilah kita juga meneladani Dia dengan hati kita. Dengan kesungguhan kita, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam keterbatasan hamba-Mu menyampaikan firman Tuhan, biarlah Roh-Mu yang bekerja dan menguasai kami Tuhan. Sehingga hari ini kembali sekali lagi firman-Mu berbicara kepada kami, menolong kami, menguatkan kami. Supaya kami mengalami Tuhan, menyembah, sungguh-sungguh menyembah dari hati kami yang paling dalam. Menyembah dengan keseluruhan hidup kami, dengan kekuatan kami, dengan pikiran kami, dengan hati kami, dengan segenap yang Tuhan berikan. Karena kami ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan biarlah sekali lagi masa Natal tahun ini Tuhan, tidak lewat hanya menjadi momen-momen ritual, rutinitas 1 tahun sekali yang kami ikuti dan rayakan. Tapi biarlah ya Tuhan Kristus itu sekali lagi, sungguh bekerja, berbicara dalam hati kami, pribadi lepas pribadi, sehingga Tuhan sekali lagi menjadi Raja yang sejati, menjadi Raja yang sesungguhnya di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Terima kasih.